Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab bilangan real ya, dan juga bilangan rasional dan irasional. Nah, sebelumnya kan bilangan rasional dan irasional itu kan termasuk subset dari bilangan real ya. Jadi kita bahas dulu bilangan real itu. Teman-teman pasti sudah pernah mempelajari ya bilangan real mungkin di kalkulus atau di teori himpunan, sudah mengenal yang namanya bilangan real. Jadi bilangan real itu biasanya dinotasikan dengan huruf R besar yang mempunyai 3 sifat penting, yaitu sifat aljabar, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah sifat aljabarnya dulu. Nah, kita bahas yang sifat aljabar ya. Jadi kita baca, kita dapat memperoleh suatu bilangan dengan cara mengoperasikan suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Secara formal, hal ini mengarah kepada pengertian operasi biner pada himpunan A yang didefinisikan sebagai fungsi dari A cross A ke A. Pada himpunan semua bilangan real R, terdapat 2 operasi biner dinotasikan dengan plus atau disebut dengan penjumlahan, dan titik itu yang disebut dengan perkalian. Nah, operasi biner yang pada bilangan real ini ya memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ini sifat, karena kita bahas sifat aljabar ya. Ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 11 mungkin. Jadi sifat yang pertama A1, A plus B elemen R untuk setiap A, B anggota R. Jadi ini aksioma yang pertama ya. Penjumlahan 2 bilangan real ya. Karena A dan B kan anggota real. Penjumlahan 2 bilangan real itu juga ada di real gitu loh. Jadi istilahnya ini ya, ini adalah tertutup terhadap penjumlahan. Jadi bilangan real itu tertutup terhadap penjumlahan. Artinya kedua bilangan real kalau dijumlahkan itu hasilnya juga di real gitu ya. Untuk yang kedua, A plus B itu akan sama dengan B plus A untuk setiap A anggota real. Nah, ini namanya sifat komutatif ya. Komutatif terhadap penjumlahan. Dibalik, artinya dibalik antara A plus B akan sama dengan B plus A gitu. Jadi ini untuk yang bilangan real sekali lagi ya. Sifat bilangan real itu juga memenuhi sifat komutatif terhadap penjumlahan. Jadi kalau A dan B anggota real, maka ketika A dan B itu dijumlahkan, A plus B akan sama dengan B plus A gitu ya, komutatif. Selanjutnya yang ketiga, A plus B plus C akan sama dengan A plus B plus C. Ini C ya, maaf. Jadi ini adalah sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Jadi kalau A, B, C itu anggotanya real, maka akan memenuhi sifat asosiatif. Asosiatif itu yang seperti ini ya. Jadi A plus B itu dikurung, lalu ditambah dengan C, itu hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan B plus C yang dikurung dulu gitu. Ya, untuk selanjutnya sifat yang keempat itu adanya elemen 0. Jadi 0 itu anggotanya real, sehingga A plus 0 akan sama dengan 0 plus A dan sama dengan A. Jadi untuk penjumlahan ini ada elemen 0. Jadi A plus 0 itu sama dengan A gitu. Kembali ke dirinya gitu ya. A gitu ya. A kita tambah dengan 0 maka hasilnya A. Jadi kembali ke A gitu loh. Ada elemen 0.
Terus selanjutnya yang sifat kelima, untuk setiap A anggota real selalu terdapat negatif A anggota real, sehingga ketika dijumlahkan A plus negatif A itu akan sama dengan 0 ya, atau ya ini dibalik dulu atau sifat komutatifnya tadi ya. Kalau A ditambah negatif A akan sama dengan negatif A ditambah A, dan itu hasilnya adalah 0. Jadi ada elemen negatif gitu ya dari A. Itu untuk sifat kelima dari sifat operasi penjumlahan. Sekarang untuk operasi perkaliannya, kalau A kali B anggota real, untuk setiap A, B itu di real. Jadi intinya ini tertutup terhadap perkalian. Jadi bilangan real itu selain tertutup terhadap penjumlahan, juga tertutup terhadap perkalian. Kalau A, B anggota real, maka A kali B juga ada di real. Artinya kalau dua bilangan di real itu kita kalikan, maka hasilnya juga ada di real juga gitu. Selanjutnya untuk sifat kedua dari perkalian ya. Ini juga berlaku sifat komutatif. A kali B itu sama dengan B kali A. Untuk A, B itu anggota real. Jadi sifat komutatif juga berlaku pada perkalian bilangan real ya. Selanjutnya yang asosiatif juga berlaku di perkalian. A kali B kali C itu akan sama dengan A dikali B kali C. Ini C ya. Untuk setiap A, B, C anggota real. Jadi bisa disimpulkan kalau bilangan real itu tertutup terhadap penjumlahan, tertutup terhadap perkalian, terus bilangan real juga mempunyai sifat komutatif terhadap penjumlahan dan mempunyai sifat komutatif terhadap perkalian, dan bilangan real juga mempunyai sifat asosiatif terhadap penjumlahan sekaligus terhadap perkalian juga. Nah, kalau tadi di penjumlahan ada elemen 0, nah di perkalian itu ada elemen satuan. Jadi satu anggota real ya. Sehingga kalau A dikali 1, maka hasilnya akan A ke dirinya sendiri ya. Untuk setiap A elemen R itu ya, untuk semua A yang ada di R kalau dikalikan dengan 1 maka hasilnya juga A. Ini adanya elemen satuan di perkalian ya. Terus selanjutnya sifat kelima ada kebalikan ya. Kebalikan dari A. Misalnya ini, untuk setiap A di R dengan A tidak sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0, selalu terdapat 1 per A di R. Sehingga kalau kita kalikan, itu A dikali 1 A atau 1 A dikali A itu hasilnya adalah 1. Jadi elemen 1 per A ini yang disebut dengan kebalikan dari A. Gitu ya. Kalau yang penjumlahan tadi ada negatif dari A. Kalau perkalian ada kebalikan dari A. Nah, selanjutnya untuk sifat distributif ini untuk perkalian dan penjumlahan ya. Kalau A dikali dengan B plus C itu akan sama dengan A kali B ditambah, ini enggak ya. Jadi akan ditambah A kali C. Jadi A kali B ditambah dengan A kali C. Nah, ini akan sama dengan B kali A ditambah C kali A, sama ya. Ini ya, B plus C dikali A akan sama dengan B dikali A plus C kali A. Untuk setiap A, B, C anggota real. Nah, ini yang disebut
sifat distributif terhadap perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifat-sifatnya ada 11 ya. Jadi yang berapa tadi? A1 sampai A5 ini adalah operasi penjumlahan dalam real, dalam himpunan real. Yang M1 sampai M5 ini juga sifat operasi perkalian terhadap bilangan real. Yang D ini untuk yang sifat distributif ya, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, itu adalah sifat dari 11 ini adalah sifat aljabar atau aksioma bilangan real. Nantinya aksioma itu aksioma ini ya, dari 11 ini bisa dikatakan aksioma, artinya bisa kita gunakan untuk membuktikan suatu teorema nanti. Gitu ya. Selain definisi yang bisa digunakan untuk membuktikan teorema, kita juga bisa menggunakan aksioma ini untuk membuktikan teorema. Gitu ya. Nah, selanjutnya diberikan dua sifat penting dari operasi penjumlahan dan perkalian, yaitu sifat ketunggalan elemen inverse. Nah, muncullah teorema ini dari aksioma-aksioma di atas tadi, muncul bahwa ada elemen inverse-nya. Misalnya ini, teorema 1.1.1. Jika A, B anggota real sedemikian hingga A plus B sama dengan 0, maka berlaku B itu akan sama dengan min A. Ya, inverse-nya B itu sama dengan min A. Jadi B itu inverse-nya min A gitu ya. Nah, yang kedua, jika A, B anggota real dengan A plus B itu sama dengan A, maka B itu sama dengan 0. Nah, ini teorema bisa dibuktikan. Membuktikannya bisa pakai definisi, bisa pakai aksioma tadi ya. Nah, di sini kita buktikan pakai aksioma. Kelihatan ya. Ini. Jadi ini kan jika, maka ya, kita pakai pembuktian langsung. Jadi jika A, B anggota real sedemikian hingga A plus B sama dengan 0, ini yang diketahui ya, kita gunakan untuk membuktikan bahwa B itu sama dengan min A. Jadi A plus B sama dengan 0 itu jika dan hanya jika min A ditambah A plus B sama dengan min A ditambah 0. Jadi kedua ruas itu kita tambah dengan min A. Gitu ya. Nah, ini akan terjadi apa ini? Sifat apa tadi? Penjumlahan sifat asosiatif ya. Ini sifat asosiatif. Nah, yang kita pakai ini, kita pakai itu dulu. Jadi min A plus B itu akan menjadi min A plus A plus B, gitu ya. Nah, ini min A plus 0 itu akan sama dengan min A itu pakai aksioma yang ini ya, A4 elemen 0, adanya elemen 0 ya. Jadi min A plus 0 itu sama dengan min A. Kalau di aksioma tadi A plus 0 sama dengan A. Nah, kalau ini min A plus 0 sama dengan min A. Yang ini kita pakai yang asosiatif penjumlahan. Jadi min A plus B. Ini min A plus A plus B sama dengan min A. Nah, min A plus A itu kan sama dengan 0. Itu dari min A plus A elemen negatif ya. Nah, ini min A plus A itu sama dengan 0 dari aksioma yang A5 ini. Jadi sama dengan
0 plus B sama dengan min A, kan dari atas ini ya, kita turun 0 plus B sama dengan min A. 0 plus B itu sama dengan B, ini tadi aksioma yang berapa ya? Yang ini ya, yang A4. 0 plus A itu kan, A plus 0 itu kan sama dengan A, berarti kalau 0 plus B itu sama dengan B, ini ya. Nah, B sama dengan min A. Jadi terbukti bahwa jika A, B anggota real sehingga sedemikian hingga A plus B sama dengan 0, maka berlaku B sama dengan min A, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, teorema 1.1.1, tapi yang bagian 2, jika A, B anggota real dengan A plus B sama dengan A, maka B sama dengan 0. Ini sama ya, bisa kita buktikan pakai aksioma yang sebelumnya, atau kalau ini diperlukan ya, teorema yang pertama ini sudah bisa kita gunakan untuk membuktikan yang bawahnya. Karena apa? Karena yang ini sudah terbukti, ini tadi sudah kita buktikan, jadi sudah bisa digunakan, gitu ya. Nah, diketahui yang ini kita pakai, yang ini diketahui, dan yang ini kita buktikan, gitu ya. Jadi diketahui A plus B itu sama dengan A. B, ya, B itu sama dengan 0 plus B. Ya, dari sifat apa sih tadi? A berapa? Ini ya, A4. Dari aksioma A4 bahwa B itu sama dengan 0 plus B, 0 itu sama dengan min A plus A, elemen 0 tadi ya. Elemen 0 apa? Elemen negatif ya. Ini negatif A5. Ya. Jadi 0 itu sama dengan min A plus B. Nah, ini ke sini, ini kan sifat asosiatif ya. Jadi min A plus A kita kurung menjadi yang dikurung A plus B. Nah, min A ditambah, nah karena A plus B tadi kita sudah diketahui bahwa A plus B itu sama dengan A, maka A plus B kita ganti dengan A. Jadi min A plus A itu sama dengan 0, sama dengan yang A, apa ini ya, aksioma A berapa ini tadi, A4 apa A5. Ini kan sama ya dengan ini. Nah, terbukti bahwa jika A plus B itu sama dengan A, maka ketemu B-nya itu sama dengan 0, gitu ya. Ini. Oke, itu. Nah, untuk teorema 1.1.2 silahkan dibaca, dipahami, sudah ada bukti-buktinya juga ya. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri, nanti dipakai pembuktiannya dipakai dengan definisi ataupun aksioma, gitu ya. Banyak banget, tapi ya wis gitulah, ini ya pembuktian gitu, silahkan dibaca sendiri. Nanti kalau masih belum paham bisa kita diskusikan di grup, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang bilangan rasional dan irasional. Nah, ini telah dibahas sebelumnya bahwa himpunan N, Z, dan H adalah subset dari R. N itu kan bilangan asli, bilangan Z itu bilangan bulat, H itu bilangan rasional, adalah subset dari R. Dapat ditunjukkan bahwa penjumlahan dan perkalian dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Ini tadi sudah ya, sifat aljabar tadi yang aksioma pertama. Jadi aksioma A1 sama M1. Jadi tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian.
bilangan rasional itu tertutup, bilangan real ya yang tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Yang ini dua bilangan rasional adalah dapat ditunjukkan bahwa penjumlahan dan perkalian dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Berarti ini juga perlu ditunjukkan ya bahwa bilangan rasional itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Silahkan dibuktikan sendiri nanti apakah benar bahwa dua buah bilangan rasional itu ketika dijumlahkan hasilnya juga rasional, ketika dikalikan hasilnya juga rasional. Silahkan nanti dibuktikan sendiri. Lebih lanjut, sifat-sifat lapangan juga berlaku untuk H atau field ya. Akan tetapi tidak semua elemen R merupakan elemen H. Jadi bukan subset sejati ya, H itu tidak subset sejati terhadap R. Karena ada bilangan yang bukan H tapi dia masuk di elemen real. Nah, ini yang dijadikan contoh yaitu akar 2 yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk B per A. Elemen R yang bukan elemen H disebut bilangan irasional. Jadi rasional dan irasional itu saling asing ya, himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional itu saling asing tapi mereka sama-sama subset terhadap R gitu ya. Jadi anggota rasional dan irasional itu sama-sama ada di himpunan real, bilangan real, tapi saling asing. Nah, jadi ini contohnya yang dipakai adalah akar 2. Jadi akar 2 ini karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk B per A, maka akar 2 ini bukan bilangan rasional, bukan elemen H. Karena H itu kan bilangan rasional ya, itu kan definisinya saya tulis dulu aja. Kita tulis definisi bilangan, nggak bisa nih ya, bentar. Bilangan rasional atau H ya, simbolnya H. Definisinya jika, maaf tulisannya kok jelek ya, sebentar. Jadi definisi bilangan rasional ya, saya tulis di sini. Definisi bilangan rasional atau H, jika ada A, B anggota himpunan bilangan bulat ya, A, B itu bilangan bulat, sedemikian sehingga bisa dibuat bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Itu adalah bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu pokoknya bisa dibentuk menjadi bentuk A per B, A dan B-nya bilangan bulat gitu ya. Terus selanjutnya tadi sampai ya. Jadi bilangan rasional itu pokoknya yang bisa dibentuk menjadi A per B. Nah, yang tidak bisa dibentuk menjadi A per B itu menjadi bilangan, masuk ke bilangan irasional gitu ya. Yang ini bilangan rasional.
Nah, akan ditunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2. Jadi ini akibat dari ini tadi ya, bahwa ada bilangan irasional gitu ya. Jadi muncullah teorema ini nanti di bawah ya, yang akibat dari ini untuk membuktikan bahwa ini tadi ya, akar 2 itu bukan bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Jadi untuk membuktikannya oke, maaf ya. Jadi untuk membuktikannya digunakan istilah genap dan ganjil. Jadi di sini suatu bilangan asli disebut genap apabila bilangan itu mempunyai bentuk 2n. Ya. Bentuk 2n itu bilangan genap karena kelipatan 2 gitu. Untuk suatu n anggota bilangan asli. Dan disebut ganjil apabila bentuknya itu 2n-1 untuk satuan n anggota bilangan asli. Jadi ada yang kalau ganjil itu 2n plus 1 bisa 2n-1 gitu ya. Itu sebenarnya sembarang ya, bisa 2n plus 1 juga bisa. Tapi di sini pakai yang 2n-1. Jadi muncul teorema 1.1.5. Bunyinya tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat itu sama dengan 2. Nah, ini pembuktiannya pakai bukti tak langsung, pakai yang kontradiksi ya. Jadi pakai kontradiksi, kita asumsikan, terus kita anggap bahwa ini benar, yang ini benar ya. Ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Tapi nanti dalam pembuktiannya ada kontradiksi gitu. Jadi yang mengakibatkan bahwa pengandaian kita itu salah ya. Nah, ini kita andaikan ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2, yaitu R kuadrat sama dengan 2. Jadi ini kita andaikan benar ya. Pengandaiannya ini benar. Nah, untuk itu dapat ditulis bahwa R itu sama dengan M per N. Karena apa? Karena ini tadi kan dianggap bahwa R kuadrat itu kan rasional ya. Jadi kalau rasional harus memenuhi ini. Ya, harus bisa dibentuk menjadi A per B. Nah, di sini kita anggap, kita misalkan M per N gitu ya. Di M, N ini adalah bilangan bulat. Dengan M dan N tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Jadi FPB-nya itu 1 ya. Kenapa kok 1? Bentar. Jadi kita asumsikan bahwa FPB-nya itu dari M dan N itu 1 ya. Jadi FPB dari M dan N itu harus 1. Kenapa? Karena kalau dia rasional ya, R itu rasional, jadi karena dia rasional berarti kan bentuknya M per N gitu ya. Bentuknya M per N. Nah, kalau M dan N ini kan genap, sama-sama genap, misalkan dia bentuknya 2P, di sini ya juga 2P gitu, kan 2-nya juga hilang gitu loh. Berarti kan tinggal FPB-nya 1, bukan 2 gitu ya. Berarti dengan kata lain bahwa M dan N itu harus beda. Keduanya nggak boleh sama-sama genap. Jadi harus salah satu genap, salah satunya ganjil gitu ya. Jadi kita asumsikan bahwa FPB-nya 1. Karena harus memenuhi kan ini ya. Ya kan? Kalau A per B misalnya sama-sama ada unsur 2 ya
kan harus dicoret juga, kan hilang gitu ya, karena pembagian tuh. Nah, diperoleh R kuadrat itu sama dengan M kuadrat per N kuadrat. Bentar. Diperoleh R kuadrat sama dengan M kuadrat per N kuadrat sama dengan 2. Ya, yang sampai sini paham ya? Tadi kan R-nya M per N. Karena di sini bunyinya R kuadrat sama dengan 2, maka M kuadrat sama dengan N kuadrat, M kuadrat per N kuadrat sama dengan 2. Sehingga kita peroleh bahwa M kuadrat itu sama dengan 2N per 2N kuadrat gitu ya, dari sini tadi. Berarti M kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Berarti M kuadrat itu bilangan genap. Karena itu M juga genap, kan di sini kan 2N kuadrat ya, ada 2 ini loh. Berarti M kuadrat ini kan genap karena M kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Berarti kan 2 dikali sesuatu kan pasti genap. Berarti M kuadratnya itu adalah genap. Karena itu M juga genap. Ya. Kenapa? Coba gini, kita misalkan kalau misalnya kalau M-nya ganjil misalnya. Tadi kan kalau ganjil itu 2N-1 ya. Kalau kita kuadratkan, apakah hasilnya bisa genap? Coba 2N kuadrat itu kan berarti 4N kuadrat, ya kan? Min 2N plus 1. Berarti kan 4N kuadrat min 4N plus 1. Atau 4, atau gini-gini. Ini kita jadikan 2 kali sesuatu ya. Dikali 2N kuadrat min 2N plus 1. Nah, dari sini kan 2 dikali sesuatu plus 1, atau kita anggap 2B gitu, plus 1. Nah, ini kan bukan bilangan genap. Kalau genap kan tadi 2N kan ya, 2 kali sesuatu. Tapi di sini 2B plus 1, artinya dia bilangan ganjil. Gitu loh. Jadi kalau bilangan ganjil kita kuadratkan, berarti gini, berarti kalau M kuadratnya itu genap, maka M-nya juga genap gitu. Ya, karena apa? Karena nggak mungkin kalau ini kan hasil kuadratnya ya, hasil kuadratnya ganjil, ternyata akarnya juga ganjil gitu ya. Tuh. Oke, kita kembali lagi. Nah, karena M kuadratnya genap, M kuadratnya ini ya, tadi kan 2 kali sesuatu, berarti M kuadratnya genap, maka M-nya juga genap. Karena M bilangan genap, maka ditulis M itu sama dengan 2P. Ya, genap itu kan berarti 2 kali sesuatu. Nah, substitusi M ini ke dalam kesamaan sebelumnya. Nah, M-nya kita masukkan ke sini, 2P kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Nah, 2P dikuadratkan kan berarti 4P kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Artinya N kuadrat itu sama dengan 2P kuadrat. Artinya N kuadrat itu juga genap gitu ya. Karena N kuadratnya genap, maka N-nya juga genap. Berarti di sini M-nya genap. Di sini ya, di garis bawahi M-nya genap, N-nya juga genap. Nah, berarti ada kontradiksi kan? Ya.
Berarti ada kontradiksi. Nah ini karena M-nya genap, di sini N juga genap. Nah ada kontradiksi. Di mana kontradiksinya? Nah kontradiksinya ini. MN itu tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Karena dibilang bahwa FPB-nya itu sama dengan 1. Tapi kalau sama-sama genap, maka FPB-nya itu mengandung selain angka 1. Berarti ya, ada 2 atau berapa seterusnya. Kalau sama-sama genap. Ya, karena tadi saya bilang kalau M sama N-nya sama-sama genap kan berarti ininya dicoret kan hasilnya 1 ya. Berarti FPB-nya itu 1. Jadi nggak mungkin kalau keduanya itu genap. Gitu. Oke, coba. Ini nggak bisa. Nah, ini ya. M dan N tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Berarti M dan N tidak mungkin keduanya genap gitu. Padahal di pembuktian ini terbukti kalau N-nya genap, M-nya juga genap. Berarti terjadi kontradiksi. Nah, karena kedua pernyataan ini bertentangan, sehingga pengandaian salah. Jadi yang diandaikan tadi kan ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2, yaitu R kuadrat sama dengan 2. Berarti tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2. Tidak ada. Ya. Berarti kan pengandaiannya salah. Padahal kalau R kuadratnya itu sama dengan 2, maka R-nya harusnya sama dengan akar 2. Berarti akar 2 ini bukan masuk bilangan rasional, tapi dia bilangan irasional. Gitu ya. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu kita bahas apa tadi bilangan real, terus bilangan rasional dan irasional. Itu ya. Mungkin dari teman-teman masih belum paham, mungkin bisa kita diskusikan ya di grup. Silahkan ngechat di grup, kita diskusi bareng-bareng. Oke, sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak yang kurang ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.